Xiao Sue. Lihat. Dia tersenyum. Bagaimana mungkin? Aku pria. Mungkin hamil? Ada apa? Tidak ada. Syukurlah, cuma mimpi. Ada apa, Kak? Mimpi buruk lagi? Sudah kukatakan, jangan terus menulis cerita mistis begitu. Pria bisa hamil, surga duniawi. Betul, Kaling, susah-susah ketemu keluarga. Kok malah sibuk nulis? Wajar mimpi buruk. Iya, Kalian ngerti apa? Ini karyaku untuk lomba. Apa ini? batu nisan ini. Sudah lama. Tandanya desa kami dekat. Kampungmu di negeri putri? Negeri putri apaan? Kaling, kau kebanyakan nulis. Mana ada negeri putri? Itu kan legenda. Masa ada beneran? Tapi tadi, kulihat jelas tulisan negeri putri. Pasti kurang istirahat. Mata sudah kabut. Kampung kami. Desa biasa saja. Istirahatlah dulu. Mungkin aku memang mabuk perjalanan. Kaling, sebentar. Aku mau ke belakang di hutan depan. Sudah nggak tahan. Baik. Lazy, lemah juga kau. Apa? Ada apa, Kak? Ada tengkorak. Aduh, Kaling, minus 800-mu. Sungguh hebat. Ini kan kantong plastik, lihat. Rabun jauhmu ini. Ditambah lagi setiap hari kau nulis. Hal-hal menakutkan. Wajar saja kau jadi linglung sebuah kantong plastik. Bisa buatmu ketakutan begitu. Jaga lingkungan ya. Aling, kau baik-baik saja. Baik. Kaling, percaya nggak? Sebentar kakak ipar nggak mau kau. Jangan dengar omongannya. Di desa kami. Justru suka yang seperti kau. Sudahlah, hampir subuh. Sampai di sana istirahatlah. Jalannya rusak sekali. Mobil ini nggak bisa masuk. Mungkin mau keluar pun susah. Di depan. Harus ganti traktor. Ke desa kami. Harus naik ini. Ayo. Sampai. Itu desa kami. Kakak ipar, pintu ini perlu nggak? Ayo. Ayo. Bukan, kakak ipar. Ini. Takut orang kabur. Atau takut orang masuk. Ada serigala di gunung. Kunci pintunya aman. Benarkah? Ayo pergi. Serigala, Pergi, dasar mesum. Apakah kamu... itu benar. Benar ada. Banyak sekali. Ibu. Ini ibuku. Halo, Bibi. Ah, Kak Ling. Bibi ini penampilannya terlalu muda ya. Dia terlihat hanya sedikit lebih tua dari kita. Anak ini mulutnya manis sekali. Aku hanya melahirkannya lebih awal, jadi terlihat muda saja. Wah, Bibi, ini bukan cuma terlihat muda. Kamu seperti beku usia. Kamu berdiri dengan Chen Shui, seperti dua saudari. Wang Lei, hari ini mulutmu manis sekali. Kalian berdua... Semuanya perjalanannya melelahkan. Jalan sulit dilalui ya. Bibi, kenapa tidak lihat paman? Aling. Ayahku meninggal beberapa tahun lalu. Aku tidak berani memberitahumu. Maaf, Xiao Sue. Aku seharusnya tidak menyinggung ini. Tidak apa, sudah lewat. Anak ini akhirnya menemukan orang yang cocok.
Dan dia sangat baik padamu. Jangan pelit nanti. Oke, Xiao Sui, ayo tunjukkan desa pada semuanya. Nanti malam aku masak untuk jamuan makan malam. Kalau gitu kami pergi dulu. Xiao Shui, kenapa di desamu cuma perempuan muda? Yang tua dan anak-anak mana? Yang tua istirahat di rumah. Yang muda merantau kerja. Jadi yang tinggal cuma yang ditinggal. Kak Ling, apa kau terlalu sensitif? Orang tua itu pasti lagi tidur siang di dalam kan? Siapa keluyuran pagi-pagi ngomong sembarangan? Iya, Tapi tatapan para wanita itu padaku bukan sekadar penasaran, seperti sedang mengamati sesuatu. Ayo, pergi. Wah, pola di pintu ini cantik ya. iya. Ini area terlarang desa kami. Orang luar dilarang keras masuk. Pintu ini aku sepertinya pernah lihat. Jangan ngawur kak, bukankah ini pertama kalinya kau ke kampung kakak ipar? Aku benar bermimpi pintu ini. Pola dan gaya pintu ini sangat umum. Banyak di pasar material. Ketemu yang mirip wajar saja. Lingge, kau memang terlalu asik nulis novel. Gak ada yang gampang. Mulut anjingmu nggak keluar gading. Jangan pergi. Orang desa kami peduli banget sama itu. Nggak baik. Kakak ipar masih nahan. Kan sebentar lagi satu keluarga. Ngawur aja, belum nikah. Mungkin cuma kebetulan. Cek di internet. Coba cek pakai HP. Kenapa nggak ada sinyal? Di desa kami emang kayak gini. Aling, kamu nggak bakal jijik kan sama kampung halamanku? Pasti enggak. Di sini ada semua yang pernah kau hidupi. Aku mau paham satu persatu. Udah tahu, kamu yang paling baik. Jijik deh. Lingge emang baik sih. Kami berdua masih jomblo. Santai aja, makan malam nanti pasti kami kenalin cewek. Kakak ipar paling baik. Ayo. Ayo. Selamat datang semua di kampung halamanku. Ayo. Ayo. Anggur ini enak bersulang. Bersulang. Ini enak. Xiao Xiao, minum dikit. Oke, Bibi. Anggur ini kok amis ya? Kamu. Maaf. Gak usah, dia mungkin gak enak badan, gak bisa minum alkohol. Kenapa mereka semua nurut sama Bibi? Aling, kamu baik-baik saja. Tersedak kah? Baik, cuma tumpah di baju. Aku mandi dulu. Bibi, silakan makan dulu. Ya, Kak Xiao, cepat pulang ya. Jangan minum banyak. Kenapa sih? Mereka kok minum semalaman? Jangan-jangan ada masalah. Mereka mau kemana? Tengah malam begini. Xiao Shui, perempuan sendiri, bawa dua lelaki. Mau apa ya? Jangan-jangan ada yang disembunyikan dariku. Atau ada apa dengan mereka? Kok mereka ke sana?
Bukannya Xiao Shui bilang itu area terlarang? Orang luar dilarang masuk. Pagi tadi aku dicegat. Kok mereka dibawa masuk? Bibi kok datang? Oh, ternyata begitu. Janda kesepian tengah malam. Kebetulan ada dua temanku. Jadi disuruhkan ke sana. Siapa di sana? Sial, kalau ketahuan Bibi. Aku tahu urusannya dengan temanku. Bisa-bisa dia larang aku dekat Xiao Sui. Ternyata anjing liar. Liu Qiang. Liu Qiang. Kemarin kenapa? Zona terlarang itu untuk apa? Zona terlarang. Zona terlarang apa? Kami langsung tidur begitu balik kamar. Kak Ling, apa kau ngigau? Bukankah kita minum sampai larut? Kakak ipar menyuruh orang antar kami pulang. Bukan. Kalian berdua lupa ya? Bukankah kau dan Bibi itu... Jangan ngomong sembarangan, Kak. Kami tidur langsung setelah balik kamar. Bukan. Liu Qiang, rambutmu kenapa putih? Kemarin masih hitam semua. Tidak mungkin. Aku baru 25. Wang Lei. Kok jadi gemuk? Dan tiba-tiba segini banyaknya. Apa yang terjadi kemarin malam? Nah, mungkin karena babi hutan kemarin terlalu berminyak, sedang kembung. Omong kosong. Kalian kemarin mabuk ya? Lalu tidak sadar. Ikut Chen Shui ke zona terlarang. Sudah, Kak. Sudah kubilang tidak. Kau kenapa hari ini? Hanya aku yang tetap sadar. Pasti minumannya bermasalah. Bibi, wanita di desamu cantik semua, lebih baik dari selebgram di luar, surganya pria sungguhan. Cepat makan. Anak ini manis omongannya. Ini kan ambil yin, tambah yang, Liu Qiang. Mereka minum anggur itu. Pulang jadi begini kondisinya. Tapi Bibi malah segar bugar. Pasti ada zat di anggur itu, yang bikin orang tak sadar. Air ini rasanya sama seperti anggur tadi malam. Bibi mau mengambil kita bertiga untuk ambil yin tambah yang. Xiao Sui tahu soal ini. Sudahlah, jangan-jangan salah sangka nanti. Lebih baik aku selidiki sendiri. Wanita di desa ini terlalu bejat ya. Siang bolong begini. Kenapa mereka tak seperti Bibi? Membawa orang ke zona terlarang. Mungkinkah hanya Bibi yang boleh masuk? Tidak boleh. Harus ku tahu pasti fungsinya zona terlarang itu. Wang Lei, mau kemana dia? Jalurnya jelas ke area terlarang. Siang main dengan kakak adik itu. Belum puas, malam malah main dengan Bibi.
Wang, Wang Lei, kamu di mana? Wang Lei, Wang Lei, Wang Lei, Wang Lei. Xiao Sui. Oh, kamu. Aku nggak bisa tidur. Jalan-jalan sebentar. Kebetulan aku juga bangun. Gimana? Masuk ke kamarku dulu. Area terlarang. Malam begini. Apa yang bagus di sana? Kita berdua. Sudah lama nggak ngobrol. Sudah larut malam. Ibuku juga tidur. Nggak akan dengar. Bibi nggak ada. Wang Lei hari ini seharusnya aman. Oke. Akhir-akhir ini gunung nggak aman. Jadi, lebih baik dikunci biar aman. Xiao Sui, area terlarang itu sebenarnya buat apa? Ini di desa sering diadakan acara ritual. Tapi, kenapa tanya itu? Xiao Sui, sebenarnya aku... Ada apa? Aku mau nulis bahan buat novel. Dasar mes. Hampir lupa. Wang Lei. Liu Qiang. Liu Qiang. Ada apa, Kak? Kamu lihat Wang Lei pulang tadi malam nggak? Wang Lei. Siapa Wang Lei? Kamu kenapa sih? Ya, Tupati Patu, teman yang ikut kita. Tadi malam dia tidur satu ranjang sama kamu. Kak, kamu mimpi ya? Kan cuma kita berdua yang datang. Wang Lei. Wang Lei. Xiao Sui, kamu lihat Wang Lei? Wang Lei? Nama itu nggak pernah dengar. Siapa yang kamu maksud? Kamu nggak dengar? Kemarin kita makan bersama, masa nggak kenal? Xiao Xiao, kamu kurang tidur ya? Kok bisa begini? Jangan-jangan zona terlarang ternyata beda. Wang Lei pergi kemana?
Wang Lei di dalam, pasti ada masalah. Kalian berdua, ini anak siapa? Ya, punya aku dong. Kakak, ini jelas anakku. Ngapain rebutan sama aku? Nggak mungkin. Kemarin perutmu nggak kelihatan hamil. Lagi pula kalian sama Wang Lei. Nawur, kamu bicara apa? Wanita di desa kami hamil nggak kelihatan perutnya. Nggak ngerti? Jangan asal bicara. Nggak benar. Pasti Wang Lei di dalam. Biarkan aku masuk. Bantu. Aduh. Lepaskan. Wang Lei ada di sini. Biarkan aku masuk. Lepaskan aku. Xiao Xiao. Jangan berisik. Bibi. Di mana sebenarnya Wang Lei? Kenapa anak ini memiliki tanda lahir sama persis dengan Wang Lei? Bagaimana bisa begini? Wang Lei yang mana? Di desa kami tidak ada orang itu. Mungkin kamu benar-benar berhalusinasi. Kak Ling, jangan seperti ini. Semua bilang tidak ada orang itu. Kamu pasti salah ingat. Liu Qiang, kenapa kamu membela mereka? Kita bertiga datang bersama, lupa. Xiao Sue, kemarin malam kamu mengurungku di kamar. Apa karena Wang Lei kecelakaan? Kamu takut aku tahu? Aling, kenapa kamu bisa mencurigaiku? Aku hanya ingin berdua denganmu. Kamu benar-benar sakit. Bagaimana kalau aku antar kamu ke dokter? Tidak tepat, pasti salah. Pasti ada masalah di area terlarang. Bukan cuma sesederhana itu. Liu Qiang dan Wang Lei kan masuk ke sana. Tapi cuma Wang Lei yang kena masalah. Pasti mereka sembunyikan sesuatu. Mungkin. Aku benar-benar keliru. Maaf, ganggu kalian semua. Wang Lei pasti masih di sana. Liu Qiang yang satu ini lari kemana? Tidak bisa. Aku harus periksa. Liu. Mau kemana dia? Pintu area terlarang dikunci. Mau apa dia? Dia tiba-tiba jadi kayak kelaparan banget. Kondisinya tidak normal. Siapa yang tengah malam curi sayur dari ladang? Apa dia gila? Kayak setan kelaparan lahir lagi. Wang Lei sebelumnya juga makan banyak sekali. Jangan terulang lagi. Liu Qiang, kamu ngapain? Kamu gila. Aku lapar sekali. Aku tak bisa kendalikan diri. Kamu lapar pun jangan makan mentah. Kenapa perutmu bengkak lagi? Wajah orang juga jadi tua. Ini kenapa? Gak tahu bang, mungkin masakannya enak banget. Aku makan banyak. Wang Lei udah hilang. Sebelum nemuin dia, aku harus jaga Liu Qiang. Jangan sampai dia celaka. Ayo, balik sama aku. Ayo. Ayo. Malam jangan keluar. Bahkan Chen Sui yang ajak. Jangan pergi. Lingge, hari ini kok aneh sekali? Jangan urus anehku. Pokoknya dengerin aku. Tidur. Untung pada tidur. Sekarang bisa. Tenang, cari Wang Lei di zona terlarang. Rupanya semua rahasia ada di sini. Aneh, aku malah pulang sendiri. Kepala masih pusing. Liu Qiang. Liu Qiang. Tadi malam, kapan aku pulang? Kamu tadi malam di sini terus. Nggak pergi kemana-mana. Ah, benar-benar gak bisa andalin kamu. Cuma tahu makan, sama kayak Wang Lei. Bang, nggak tahu kenapa. Cuma nggak mau difoto.
Lapar banget. Gak tahu siapa yang pukul aku pingsan. Liu. Ada yang tidak enak badan? Kalau sakit, bilang saja. Tidak. Sikap perhatian ini kok aneh sekali. Anak yang lahir prematur memang begitu. Harus lebih sabar. Tapi yang perlu dilakukan, tetap harus dilakukan. Iya, Amo. Penduduk desa ini sepertinya semua nurut sama ibu mertua. Sepertinya harus dari dia mulai. Xiao. Kenapa tidak makan? Tidak cocok selera? Tidak, Bibi. Terima kasih. Asal kamu suka. Xiao. Bibi. Xiao. Xiao Sue sangat menghargai kamu. Aku harap kalian bisa bersama dengan baik. Mungkinkah yang memukulku itu Bibi? Pasti dia sudah tahu, aku menemukan sesuatu. Mungkin hilangnya Wang Lei juga berkaitan dengannya. Harus segera selamatkan Wang Lei. Bibi, tenang saja. Aku pasti akan baik pada Xiao Sue. Oh iya, Bibi, malam ini, aku masih mau tidur dengan Xiao Sue. Liu Qiang ini agak mengganggu. Baik, aku paham. Pergilah. Kalau begitu, aku balik dulu. Maaf, Xiao Sue. Tunggu sampai aku selidiki semuanya. Aku akan jelaskan padamu nanti. Bibi. Xiao Sue hilang. Kenapa? Bagaimana Xiao Sue bisa hilang? Aku juga tak tahu. Dia bilang ambilkan selimut. Langsung menghilang. Kamu cari dulu. Aku ajak penduduk desa cari bareng. Oke. Kesempatan sudah datang. Lingge, kamu mau kemana? Cari Xiao Sue. Xiao Shui. Tapi itu arah terlarang. Kapan ada kunci di sini? Sudahlah, menyelamatkan lebih penting. Bagaimana mungkin? Tadi aku lihat dia masuk. Kemana? Wang Lei. Kamu di mana? Mungkinkah aku salah? Apa ini? Darah. Mungkinkah? Xiao. Kutemukan kamu. Dia masuk area terlarang. Melanggar pantangan. Penyerbu. Harus mati. Bagaimana mereka bisa cepat temukan aku? Harusnya masih ada waktu. Sampai segitunya ingin masuk zona terlarang. Ingin langgar pantangan desa Hongyan?
Bukan. Bukan, lalu kenapa menipuku? Sampai sakiti Xiao Sue? Ibu, Ibu, aku jatuh sendiri. Tidak ada hubungan dengan Aling. Lalu, kenapa dia ke zona terlarang? Mungkin karena kata-kataku sebelumnya. Membuatnya berpikir. Aku tak anggap dia keluarga. Menyembunyikan sesuatu darinya. Makanya diam-diam mau lihat. Bu, ini salahku. Ternyata aku salah paham, Xiao Xiao. Sudahlah, Aling sudah larut malam, cepat pulang tidur. Waktu Xiao Sui bangun, dia pasti sadar dia rerumputan. Tak mungkin tak tahu aku yang lakukan. Kenapa berbohong? Kamu kenapa? Takut sama ibuku ya? Dia cuma khawatir padaku. Jangan takut. Apapun yang kau lakukan, akan kulindungi kamu. Xiao Sui bantu aku bicara karena dia suka padaku. Ayo, pergi. Jaga bergantian 24 jam. Jangan biarkan dia dekat area terlarang. Kamu perlukah sampai segitunya? Perlu. Kalau bukan kalian berdua, tak akan ada masalah. Liu Qiang, kamu yang bocorin aku ya? Siapa suruh ke area terlarang orang? Aku datang temani kamu jumpa keluarga kakak ipar. Kamu malah cari gara-gara masuk area terlarang orang. Kau tak kutahan. Kamu dan kakak ipar sudah putus. Kamu. Kamu tahu nggak jerih payahku? Wang Lei itu Gak mau dengar. cuma bicara, nggak bakal bisa ngalahin dia. Lebih baik kita rencanakan dengan matang. Xiao Hua, aku iri sama kamu. Udah punya anak, beruntung banget. Tenang aja, kalian juga bakal punya anak. Anaknya udah 3 hari. Coba dihitung tanggalnya. Waktunya kamu berubah. Anak ini punya tanda lahir yang sama dengan Yulei, tapi Xiahua bilang dia yang lahirin. Penduduk desa ini sangat menghargai anak. Untuk selidiki kasus Wang Lei, cuma bisa dari anak ini. Ayo, Xiaohua. Anaknya lucu banget, boleh gendong? Lihat apa sih? Kamu suka kambuh sindromnya. Jangan nakutin dia. iya, aku buruan bawa dia pulang buat disusui. Makin dilarang, makin curiga. Pasti ada rahasia di anak ini. Malam ini harus ke rumahnya. Anaknya mana? Kayaknya ada suara di dalam. Kak, nggak ada orang. Kamu dengar salah kali. Beneran?
Iri deh adik. Beruntung banget. Sekali coba, langsung dapat anak. Kali ini bisa metamorfosis lagi. Ini bukan cuci muka biasa. Kok bisa ajaib begini? Jangan-jangan ada hubungannya dengan metamorfosis yang mereka bilang. Kita pernah punya anak sebelumnya. Sudah sekali bermetamorfosis. Kali ini cuma beruntung aja dapat anak kedua. Kamu juga jangan buru-buru. Pasti giliranmu juga. Kakak, sudah. Saudari-saudari yang belum pernah hamil, merekalah yang lebih perlu khawatir. Apa hubungannya punya anak dengan metamorfosis? Siapa di dalam? Siapa di dalam? Keluar! Semuanya. Selamat malam. Oh, Xiaoling toh. Larut malam sembunyi di kamar kami mau apa? Apa Chen Sui kurang memuaskanmu? Jadi mau intip kami ya? Bukan. Jangan perlu menjelaskan. Aku paham. Melihat saja kurang seru. Sini. Kami bersaudari akan temanimu bermain. Pasti lebih jago dari Chen Sui. Pengen kan meraba sedikit? Tidak mungkin. Perut sekecil ini, mana mungkin habis melahirkan. Apalagi 2 anak. Xiaohua kaya baru dewasa. Wanita di desa kita melahirkan perutnya tidak kelihatan. Sebelumnya, Xiaoye bilang wanita desa hamil tak kelihatan. Sekarang aku lihat itu bohong semua. Xiaohua yang begini, tak mungkin habis melahirkan. Lalu anak ini dari mana? Jangan-jangan Wang Lei yang lahirkan. Kenapa? Kamu tak mau adikku? Bukan. Gelap sekali. Aku tak sengaja masuk kamar salah. Aku pergi dulu. Penakut. Tak seru. Kita masih harus mandikan anak. Tak ada waktu untukmu. Lanjut mandi saja. Apa kau ayahku? Kakak, dia dengar anak bicara. Pasti curiga. Haruskah? Ditangkap sekarang. Tidak usah Chen Sui punya cara. Dia anak terbaik Amu. Pasti bisa bikin Xiaoling menurut saja. Kita nanti jaga anak lebih ketat. Lagi pula transformasimu tak akan lama bakal selesai total. Aling, kenapa kamu? Muka pucat sekali. Xiao Sue, kamu pernah lihat bayi yang baru lahir beberapa hari sudah bisa bicara? Atau bisa jelas panggil ayah? Bayi baru lahir. Mana mungkin bicara? Aling, kenapa tanya begitu? Xiao Sue tak boleh tahu aku pergi ke rumah Xiao Hua. Aku tiba-tiba ingat adegan di novel. Xiao Sue, menurutmu anak seperti itu ngeri kan? Aling, sebenarnya aku sangat ingin punya anak seperti itu. Pintar dan lucu. Nanti kita bikin satu ya. Bagaimana? Kok kamu mual? Jangan-jangan Cuma agak mual. aku tak bilang kamu hamil. Takut apa? Xiao Sue bikin kaget. Ekspresi tadi apa itu? Aku tak seperti Wang Lei dan Liu Qiang. Mana mungkin aku hamil? Teknologi sekarang maju, apa yang tak mungkin? Aling, kalau
Kita juga punya anak seperti itu. Bagaimana? Dia akan pintar sepertiku. Tampan sepertimu. Jadi kita bertiga. Bisa bersama selamanya. Coba raba ini. Kalau perutmu, bisa seperti aku menyimpan kehidupan. Kita tak akan terpisah selamanya. Tak mau bersama aku. Xiao Sui, kamu ngomong apa? Ini keterlaluan. Aling, kamu seharusnya tak menolak aku. Ayo, rileks sedikit. Mungkin kamu tak akan menolak lagi. Ya, apa ini? Wanginya. Ini bisa membuatmu rileks total. Nyaman sekali. Sadarlah, jangan tertipu dia. Siapa? Siapa yang bicara? Sadar, jangan tertipu dia. Siapa yang bicara? Tak ada yang bicara. Tak bisa fokus bikip. Aku tak minum arak itu. Xiao Sui suka padaku. Seharusnya tak ada masalah. Kamu bangun. Rasanya lelah sekali. Seperti baru bermimpi yang sangat panjang. Mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini. Ditambah lagi. Semalam terlalu seru. Jadi merasa lelah. Semalam aku jelas ketakutan. Setengah mati oleh bayi berbicara itu. Tapi masih sempat dengan Xiao Sui. Aku benar-benar gila ya. Pada Liu Qiang, cari Liu Qiang dulu, lihat keadaannya. Xiao Sui, aku ke toilet dulu. Liu Qiang, semalam aku tidak pulang. Kamu baik-baik saja. Sakit sekali. Liu Qiang, kamu kenapa? Jangan nakut-nakutin aku. Jangan-jangan kamu... Liu Qiang. Kamu kenapa, Liu Qiang? Jangan nakut-nakutin aku. Jangan-jangan kamu... Bohong saja. Lihat kamu, teriak-teriak seharian. Cuma bercanda. Kamu gila ya? Gila. Ah, sudah. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Aku kasih tahu. Desa ini benar-benar tidak normal. Hihihi, kamu ayahku. Bayi baru lahir sudah bisa bicara. Ini jelas bukan manusia normal. Lingge, ide bagus, Mi. Catat, pasti menang hadiah. Ah, aku tidak bohong. Lagi pula, di punggung bawah bayi itu, ada tahi lalat bulan sabit Wang Lei. Aku curiga. Aku curiga bayi itu lahir dari Wang Lei. Bisa jadi nanti kamu juga jadi alat untuk melahirkan. Lingge, kamu gila ya? Tentang Wang Lei ada atau tidak, tak penting. Bagaimana mungkin pria bisa hamil? Kalau hamil, ya kamu yang hamil. Kamu lebih mirip perempuan ketimbang aku. Kamu... Baik, aku tak bisa berdebat denganmu.
Kalau begitu, kita langsung pergi saja. Kak Ling, kamu mau pergi begitu saja? Di mana harga diri kakak ipar akan diletakkan? Chen Sui begitu baik hati. Dia pasti bisa memahamiku. Nanti aku akan menjemputnya ke kota. Kamu benar-benar cari perkara. Aku tak mau pergi, aku belum dapat pacar. Kamu mau pergi? Pergilah sendiri. Liu Qiang, Kalian ribut apa? Kalian ribut apa? Keras sekali suaranya. Tetangga sudah mendengar. Mengira ada apa-apa. Bibi, lihatlah kakak Lingku. Dia nekat bilang pria bisa hamil. Ini bukan lelucon. Pria bisa hamil. Itu benar. ternyata benar. Lihat, tak bohong padamu. Xiao, jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kumaksud pria bisa hamil adalah tradisi Chan Wongzhi di pedesaan dulu. Setelah perempuan melahirkan, pria akan berpura-pura hamil, berbaring istirahat. Pria akan merasakan susahnya perempuan untuk keberuntungan. Lihat Liu Jiang sekarang, malas-malasan. Kayak ibu melahirkan. Oh, begini rupanya. Bibi, kamu bisa bercanda. Aku kira beneran, cowok bisa hamil. Lingge, denger nggak? Bibi juga bilang gitu. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Adat ayah hamil. Tapi kenapa bokong anak itu ada tanda bulan Wang Lei? Itu bukti. Anak ini jelas bukan Xiao Hua. Xiao, jangan asal ngomong. Udah aku jelasin berkali-kali. Di desa kami nggak pernah ada orang namanya Wang Lei. Kalau masih ngomong sembarangan, Bibi bakal betulan marah. Tapi Wang Lei dia... Sudahlah, kalian berdua jangan bertengkar. Xiao Jiang, lapar ya? Makan aja. Banyak-banyak. Makasih, Bibi. Bibi mau masak dulu. Mereka pasti tahu aku selidiki anak itu. Senaja awasi aku, nggak boleh dekat-dekat. Aneh. Kenapa tiba-tiba nggak bawa anak? Ini, astaga, ini masih Xiao Hua. Akhirnya benar-benar transformasi kedua. Wanita kota, habis melahirkan, tua dan jelek. Tak ada yang seberuntung kita. Untunglah kamu beruntung. Transformasi ini bukan giliranmu. Jadi ini transformasi. Bukan hal yang bisa dilakukan manusia. Xiaoling, berapa banyak yang kamu lihat? Akhirnya kutemukan juga. Kalian tak hamil sama sekali. Anak itu bukan kalian yang lahirkan. Xiaoling, maksud kakakku. Kamu tahu, kenapa aku bisa tetap cantik setelah melahirkan? Bukan transformasi yang kalian bilang, mengandalkan pria untuk melahirkan anak. Xiaoling, apa yang kamu omong? Anak Xiao Hua dilahirkan sendiri. Dia cuma pakai resep kecantikan rahasia.
Resep apa bisa ubah wanita yang sudah punya 2 anak? Tak percaya? Coba raba sendiri. Setelah diraba, baru tahu dia pernah melahirkan. Wanita yang pernah melahirkan. Di sini beda. Apa yang kalian mau? Kalian sengaja ingin buat aku salah. Lalu lapor ke Chen Sui ya? Mereka licik sekali. Coba kaburiku dengan cara ini. Aku tak akan tertipu. Kamu. Kami sebenarnya tidak bermaksud menyulitkanmu. Cuma takut kamu salah paham. Mau beri penjelasan saja. Dan Xiao Sui sebelumnya bilang pada kami, dia ingin punya anak bersamamu. Tapi kamu selalu menolak. Dia merasa tersakiti. Pikir daya tariknya kurang. Minta kami mengujimu. Betul, Xiaoling. Ini kan salahmu sendiri. Kamu tak beri dia rasa aman yang cukup. Malah curiga terus-menerus. Meragukan teman-temannya. Dia sangat mencintaimu. Walaupun memberinya anak. Itu seharusnya. Lagi pula, punya anak. Tak seseram yang kamu bayangkan. Awalnya, seperti ada sesuatu dimasukkan ke tubuhmu. Melihatnya, perlahan membesar di perutmu. Seperti menyatu jadi satu. Sampai saat kelahiran, perlahan tertekan keluar dari tubuhmu. Bagaimana? Jadi ingin punya anak. Xiaoling, jangan muntah lagi. Kalau terus, bisa dehidrasi. Kami, antar kamu cari Chen Sui. Pasti dia khawatir padamu. Aling, kamu kenapa? Apa tidak enak badan? Aku cari obat untukmu. Aku baik-baik saja, Xiao Sui. Cuma, aku sangat lelah. Sangat lelah. Kenapa ini? Saat dia sentuh perutku, tubuhku langsung lemas. Aling, kenapa kau begitu menolak aku? Apa karena dulu aku bilang, minta kau bantu punya anak? Itu cuma candaan. Aku cuma ingin punya anak kita berdua. Apa salahku? Xiao Sui, aku tak menolakmu. Cuma, barusan seperti ada sesuatu di dalam perutku. Sekarang bagaimana rasanya? Sudah hilang. Aling, kau terlalu menolak hal ini. Makanya terasa seperti itu. Apa memang aku terlalu tegang? Tapi tadi terasa sangat nyata. Kalau Xiao Sui mau celakai aku, dia sudah bertindak lama. Dia terus membantuku, bahkan menipu ibunya. Berbeda dengan warga desa lain. Maaf ya, Xiao Sui. Aku marah padamu. Aku, aku cuma terlalu takut. Aku tahu kau takut. Tapi tak apa. Kita bisa pelan-pelan. Kalau lelah, kita bisa pijat aromaterapi. Sekalian rileks. Baik, Berhenti. Lelah ya, istirahat dulu. Ternyata janin mati sia-sia sekali. Kalau ketahuan gimana? Malam begini tak akan ada orang. Tak apa.
Apa ini? Kok mirip manusia? Sudah istirahat cukup. Pria hamil. Benar ada pria hamil. Wang Lei juga. Jadi begini, harus kutangkap bukti, laporkan polisi. Ada sinyal. Halo, aku temukan di sini. Kalian mau apa? Sudah kulaporkan ke polisi. Polisi segera datang. Lapor polisi Xiaoling. Kenapa kau perlakukan kami begitu? Jangan tegang, kami cuma mau beri kau kesenangan. Lupakan semua yang barusan kau lihat. Ikut kami jamin kau akan nyaman. Baik. Lihat. Bukankah ini baik? Jangan pikirkan lapor polisi. Mari bersenang-senang. Kakak Xiao Sui, pria pilihanmu benar-benar istimewa. Tapi kau tega melepaskannya. Aling, kenapa bandel sekali? Tidur dalam mimpi indahku. Bukankah enak? Pria yang tak penurut pantas dihukum. Siapa suruh tak mau melahirkan untukku, malah mau lapor polisi. Tapi ku kasih tahu ya, dia hanya dipinjamkan untuk kalian beranak. Yang paling dicintainya cuma aku. Jadi selain yang perlu, lainnya jangan dilakukan. Tenang kakak Sue, kami tahu batas, tak akan sembarangan. Kakak Sue, kau ambil obat rahasia dari zona terlarang. Kamu tak pernah izinkan kami pakai ini. Dengan ini, ditambah tubuh suci bawaan Xiaoling, membuatnya hamil anak kita bertiga sekaligus. Bukan masalah. Aku bisa bermetamorfosis lagi. Nanti akan kuperintahkan dia. Tinggal selamanya di desa Hongyan, beranak pinak untukku. Kenapa aku di dalam air? Xiaoling, nikmatilah saja. Apa ini? Wanginya. Nyaman sekali. Adik, kau sudah 2 kali bermetamorfosis. Kali ini, biar aku dulu. Hampir lupa, harus suruh dia minum obat rahasia dulu, baru bisa hamil anak kita bertiga. Hei, Kak. Chen Shui bilang, kita cuma boleh lakukan yang semestinya.
Cuma sentuh bibir aja kok. Lagi pula dia nggak bakal tahu. Polisi datang. Lingge, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi? Saya baru terima laporan dari desa Hongyan. Kalian apain dia? Petugas, Anda salah paham. Dia yang masuk sendiri. Dia mau melecehkan kami. Malah bilang mau coba berdua sekaligus. Aling, apa yang mereka bilang benar? Xiao Sue. Jangan dengar omong kosong mereka, bukan begitu. Saya ingat petugas. Saya lihat warga menggotong pria yang hamil. Saya mau laporkan. Lalu mereka halangi. Mereka pasti takut saya tahu sesuatu, takut saya ketahui kebenaran. Jadi mereka lakukan sesuatu pada saya. Aling, saya percaya kamu nggak sengaja masuk kamar Xiaoye. Tapi pria hamil itu petugas. Dia pacar saya. Saya rasa dia pasti salah paham. Barangkali lagi kesurupan nulis novel. Bukan enggak. Bapak polisi, desa ini benar-benar tidak normal. Mereka bahkan membunuh pria yang hamil. Aku ada bukti foto. Di ponselku. Pak polisi, Di mana fotomu, Nak? Tidak ada apa-apa di ponsel. tidak ada. Dia yang hapus. Pasti dia yang hapus. Aku jelas-jelas memotret mayat pria hamil. Sudah ku foto. Pak polisi, jangan dengarkan omongannya. Aku wanita lemah. Mana mungkin merebut ponselnya? Pria hamil apaan konyol? Kamu yang harusnya ditangkap. Lingge, polisi sudah datang. Sudah, jangan ribut lagi. Awalnya bicara tentang Wang Lei. Orang yang tidak ada. Sudahlah itu. Sekarang buat lagi. Apa pria hamil? Lingge, otakmu rusak karena menulis ya. Aku sungguh lihat mayat pria hamil. Pak polisi, mereka pakai pria untuk melahirkan. Oh iya, anak Wang Lei itu yang mereka hilangkan. Anaknya. Kenapa anaknya tidak di kamar? Anak itu, Xiaoling, apa yang kau bicarakan? Anak itu adalah anakku. Hanya saja, anak itu meninggal di usia dini. Kami terlalu sedih, jadi tidak memberitahukannya. Pria hamil yang disebut Xiaoling. Mungkin maksudnya wanita yang sulit melahirkan. Di desa kami, banyak perempuan ditinggalkan. Melahirkan memang berisiko tinggi. kebetulan sekali ya. Xiao Sue, aku melihatnya. Kenapa kamu tidak percaya? Bapak polisi, tolong selidiki lagi. Jenazah itu baru dibawa, pasti bisa ditemukan. Baik, desa kalian memang tidak melaporkan kematian. Harus diselidiki dengan teliti. Bagus, kalau polisi menemukan jenazah pria hamil itu, desa ini akan diselidiki tuntas. Wang Lei dan Liu Qiang akan diselamatkan. Sudah periksa seluruh desa. Tidak ada jenazah seperti katamu. Laporan palsu ya. Tidak mungkin, aku baru saja melihatnya. Oh, tunggu. Dia bilang anaknya meninggal. Lalu jenazahnya di mana? Kalau tadi tidak ditemukan, pasti ada di area terlarang. Jika bisa menyelidiki area terlarang, mungkin kita bisa temukan Wang Lei. Kakak, kenapa kau tiba-tiba mau masuk lagi? Padahal sebelumnya tak ada apa-apa. Tempat terlarang apa yang dia maksud? Itu tempat kami biasa beribadah. Kalau begitu, lebih baik bawa kami melihat.
Tidak boleh, Bu. Itu tempat sakral. Orang luar dilarang masuk. Baik, Aneh sekali, perasaan sebelumnya muncul lagi. Aling, kenapa wajahmu begitu pucat? Bagaimana kalau kita urungkan saja? Aku baik-baik saja, hari ini harus ada hasil. Kalau begitu, buka pintunya. Kami periksa sebentar. Kalau tak ada masalah, semua juga tenang. baiklah. Karena petugas polisi sudah berkata demikian, aku juga tak menghalangi. Sudah kubilang, tak ada yang menarik. Sekarang, lihat sendiri. Ternyata di dalam masih ada ruangan. Semua rahasia ada di dalam. Petugas, Buka. Aling, ini ruang leluhur. Dalamnya kosong. kesempatan seperti ini langka, harus kumanfaatkan. Waktu itu di meja altar masih kulihat bekas darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam ruangan, ada apa lagi? Bicara. Baiklah, aku mengaku, memang ada kamar. Ternyata benar menelpon polisi. Mereka takut pada polisi. Bagus, akhirnya aku bisa menyelamatkan Wang Lei. Kalau begitu, buka saja. Baik, Bagaimana mungkin? Tak ada siapa-siapa. Aling, kamu pasti terlalu asik menulis novel belakangan ini. Berhayal jadi kenyataan. Di sini tempat biasa kami simpan sayuran liar. Iya, Kak Ling. Tak ada apa-apa. Di mana mayat yang kau bilang itu? Bagaimana dengan anak yang mati muda? Kenapa sembunyikan dariku? Xiao Hua sudah cukup menderita kehilangan anaknya. Mengungkitnya hanya tambah sakit. Tak perlu disebarkan. Karena tak ada masalah, urusan ini berhenti di sini. Anak muda, jangan lagi telepon polisi palsu. Pak polisi, aku benar-benar melihatnya. Aling, aku tahu. Kau cemas soal hadiah novelmu. Hayalanmu jadi kenyataan. Tapi tak apa. Istirahatlah yang cukup. Harus cari waktu lagi. Sudah jam segini, petugas polisi Lin sudah kerja sehari semalam. Tinggal makan saja, biar santai. Dibilang begitu, aku jadi lapar. Kalau gitu, aku tak sungkan. Ada. Ayo. Petugas polisi Lin, aku ambilkan teh dulu. Petugas polisi Lin, ada yang mau kusampaikan. Apa yang harus dibicarakan berdua? Sebenarnya, gelang ini mirip dengan milik Ibu Chen Sui, jangan-jangan. Kenapa? Katakan. Tidak apa-apa. Aku cuma mau berterima kasih. Sudah susah-susah menyelidiki, menyusahkan Bapak. Memboroskan sumber daya polisi, mengingat ini pertama kali. Kali ini dimaafkan saja. Xiao kau juga di sini. Petugas tehnya sudah diambil. Bibi, aku panggil Xiao Sui makan. Pergilah. Dia tidak menyadari dirimu yang menyamar sebagai polisi, kan? Tentu tidak. Baju ini sengaja kudapatkan sebagai seragam. Bagaimana mungkin dia tahu? Tapi si pemuda ini lumayan cocok di hati. Wanita ini ternyata polisi palsu yang mereka panggil. Jangan mikir yang lain-lain.
Ya, Amu. Masa aku mau rebut pria dari Xiao Sue? Sudah susah cari orang yang disukai. Pacaran 5 tahun baru dibawa pulang. Aku mau bantu dia, kok malah disangka? Apa maksud mereka? Jangan-jangan Xiao Sue tahu dari dulu. Sebenarnya satu kelompok dengan mereka. Aling, ngapain di situ? Ngapain di situ? Enggak napa-ngapain. Ayo, makan yuk. Oke. Xiao Xiao, cepat sini makan. Nanti makanannya dingin. Teh nggak usah, aku duluan ya. Petugas Lin, kuantar. Nggak usah. Aling, sini makan banyak. Kamu kurusan akhir-akhir ini. Makan sendiri aja, nggak usah urusin aku. Masakan hari ini spesial buat kamu dari Xiao Sue. Bukannya Xiao Xiao paling suka masakan ini? Mungkin lagi nafsu makan kurang. Apa karena terlalu tegang? Kalau tidak, nanti malam aku pijit kamu supaya rileks. Kamu kan bilang waktu itu, sangat nyaman. Tidak usah. Bukan, kamu lagi nggak enak kan belakangan? Tidak boleh kena air dingin. Kalau tidak, kita nggak usah tinggal bareng saja. Baik, terserah kamu. Kamu berani sembarangan mengeluarkan obat terlarang dari daerah terlarang. Terlalu ceroboh. Sebelumnya tidak pernah lihat kamu begitu tidak sabar. Ibu, sudah kusuruh Xiaoye selidiki. Xiaoling adalah tubuh suci yang langka sekali dalam 100 tahun. Bukan ibu pernah bilang, asal tubuh suci, bisa lahirkan janin gaib. Memang pantas jadi putri terhebatku. Bisa menemukan tubuh suci. Dengan dia, kita bisa lahirkan banyak perempuan gaib pintar sepertimu. Garis keturunan desa Hongyan bisa terus berlanjut. Kalau begitu, biarkan dia cepat minum obatnya. Tapi dia belakangan sangat hati-hati. Nggak mau tidur bersamaku. Kalau dipaksa, mungkin pengaruhi janin. Xiao Sue, apa susahnya ini? Laki-laki memang selalu dikendalikan oleh nafsu birahinya. Karena dia nggak mau tidur sama kamu, kita coba cara lain. Percaya deh, dia pasti mau. Bu? Dia cewek ini terluka di gunung, dan lagi tersesat. Kami cuma nolongin dia. Aku Cucu, mahasiswa Universitas Lingchuan. Waktu lagi mendaki, aku terpisah dari temanku. Mahasiswa tiba-tiba muncul di saat seperti ini. Terlalu kebetulan ya. Bang, cewek polos ini sangat cocok dengan seleramu. Jangan-jangan kamu tertarik? Diam. Ini siapa? Oh, dia pacarku, Xiaoling. Dia penulis novel horor. Ngomong-ngomong, dia juga lulusan Universitas Lincuan. Jadi seniormu. Benarkah? Aku juga suka novel horor. Senior, kamu hebat banget. Di sini tebing-tebing curam semua. Tidak ada jalur pendakian resmi. Gimana kamu bisa naik ke sini? Senior, jangan-jangan kamu curiga aku bohong. Aku beneran terpisah dari temanku. Aku juga sampai jatuh. Kalau nggak percaya, aku tunjukkan lukanya. Hei, apa yang kau lakukan? Pakai ini, pacarku ada di sini. Perhatikan batasnya. Maaf, senior. Aku tidak sengaja. Aku hanya terpisah dari temanku. Aku sangat takut. Melihatmu terasa begitu akrab, sampai sedikit tidak sadar diri. Karena sudah terluka, tinggallah di sini. Beristirahatlah untuk pulih. Kebetulan rumah kami banyak kamar kosong. Kebetulan biar Xiao Sue bantu merawat lukamu. Nanti kau antar dia kembali untuk istirahat. Kebetulan biar dia ganti pakai bajumu. Benarkah? Terima kasih banyak. Hanya saja begitu. Apakah tidak merepotkan kalian? Tidak repot. Desa kami selalu dermawan pada orang asing.
Cucu, apa yang kau lakukan? Aku sedang mandi. Senior, maaf, aku tidak tahu kau ada di dalam. Sekarang aku sudah masuk air. Lagi pula ada penyekat. Tenang, aku cepat selesai. Cepat mandi, habis mandi segera keluar. Mhm. Ah. Aduh, sakit. Cucu, tidak apa-apa. Cucu, kenapa? Senior, aku tidak bisa berdiri. Bisa tolong bantu aku? Baik, mari, hati-hati. Kok bisa tidak hati-hati begitu? Luka di mana? Ah, Hati-hati. maaf kakak kelas. Aku kesakitan banget, jadi tak bisa berdiri. Semua wanita di sini nggak normal. Cucu ini mencurigakan. Jangan tertipu lagi. Lingga, kenapa kau ke sini? Jangan tanya. Malam ini aku tidur sekamar denganmu. Kau tidur saja. Oh, Aneh, kenapa kamarnya beda dari yang dulu? ada apa? Nggak apa. Aku mimpi buruk. Kau tidur saja. Kau mau apa? Maaf ya kakak kelas, aku salah kamar. Aku segera bangun. Keluar. Sebenarnya kau mau apa mendekatiku terus? Jangan pura-pura, kau bukan mahasiswa kan? Aku benar mahasiswa. Tapi aku bohong padamu. Aku sebenarnya datang bersama pacarku. Tapi dia menghilang. Kakak kelas, aku sangat takut. Hanya kau yang bisa buat aku tenang. Jadi aku sungguh, tak sengaja bohong. Sudah. Jangan nangis. Desa ini aneh. Aku pernah ditipu. Jadi agak berlebihan. Jangan dipikir. Cepat istirahat. Oke, terima kasih kakak. Kau juga istirahat. Pergilah. Aling, sedang apa? Enggak apa. Jangan bohong. Pagi-pagi cuci celana dalam. Ini kan lagi pengen ya? Jangan ngomong sembarangan. Aling, jangan buru-buru. Nanti saat haidku selesai, kita bisa... Aku balik dulu ke kamar. Laki-laki memang sama semua. Pura-pura alim sekuat apapun, tapi tetap gampang tergoda. Gak bisa setia. Xiaoling, cuaca hari ini bagus. Bawa cucu jalan-jalan ke desa. Dia baru datang, belum kenal tempat. Bibi, bagaimana kalau Xiao Sui atau Xiao Ye yang antar? Aku laki-laki, nggak nyaman antar dia. Mereka hari ini mau cari herba di gunung. Kamu saja yang ajak dia jalan-jalan. Sekalian kenalkan lingkungan. Supaya nggak tersesat lagi.
Sambil cek area terlarang lagi. Mungkin ada petunjuk soal Wang Lei. Baiklah, ayo kita berangkat. Kalau gitu, aku pergi dulu. Silakan. Amu hari ini bukan hari memetik jamu. Kenapa kau izinkan mereka pergi sendiri? Kalian terlalu buru-buru sebelumnya. Membuat Xiaoling menolak Xiao Sui. Kebetulan Cucu ada di sini. Biar mereka lebih sering berinteraksi. Cucu lebih lihai dari kalian. Pasti bisa buat Xiaoling lengah. Kak, pemandangan di sana indah sekali. Bagaimana kalau kita ke sana? Baik, jangan pergi terlalu jauh. Oke. Aduh, Cucu, kenapa? Jatuh di mana? Kak. Kakiku sakit sekali. Bisa tolong gendong aku? Itu aku punya pacar. Agak kurang nyaman. Aku tahu, Kak. Tapi di sini, aku tak kenal siapa-siapa. Pacarku juga hilang. Yang bisa kuharapkan hanya kamu. Kalau kamu tak nyaman, aku akan merangkak pulang. Paling jatuh lagi. Jangan bilang begitu. Aku gendong kamu, tak masalah. Hanya saja, kamu jangan beritahu orang lain. Terutama Xiao Sui. Baik, aku janji. Terima kasih. Kamu baik sekali. Ayo. Hati-hati. Pelan-pelan. Dia tidak pakai dalaman. Terlihat begitu polos, tapi tubuhnya bahkan lebih bagus daripada Chen Sui dan Xiao Ye. Jangan dekat-dekat sekali. Aku hampir tak kuat lagi. Maaf, senior. Aku tidak sengaja. Hanya takut jatuh. Senior, apa kamu lelah? Lebih baik turunkan aku. Aku bisa jalan sendiri. Di persimpangan depan, aku akan turunkan kamu. Senior, senior, Maaf, cucu. Aku tidak tahu tadi. Apa yang terjadi? tidak apa-apa, senior. Aku percaya kamu, bukan orang seperti itu. Tapi nanti, masih harus andalkan kamu. Kalau senior mau. Mereka masih tunggu kita. Ayo pulang dulu. Hati-hati. Ayo. Senior, aku sendiri saja, terlalu merepotkan. Jangan bergerak. Aku obati lukamu. Nanti luka bisa infeksi. Agak sakit. Tahan ya. Maaf, aku tidak sengaja. Hati-hati. Jangan sentuh lukanya. Aku keluar dulu. Kamu usap sendiri. Apa aku? Berbuat salah lagi. Kenapa aku tak bisa apa-apa? Aku maksa naik gunung, dan pacarku juga hilang. Sekarang. Selalu buat kau repot. Dia pasti merasa bersalah. Seperti saat aku kehilangan Wang Lei. Bukan salahmu. Aku yang bereaksi berlebihan. Kakak senior, bisakah kau menghiburku? Seperti pacarku, aku terlalu takut. Menghibur. Bagaimana caranya? Maksudku,
Xiao Shui, aku. Kalian. Xiao Shui. Dengarkan aku, Xiao Shui. Xiao Shui. Xiao Shui, dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikirkan. Lepaskan tanganmu. Aling. Cucu. Bagaimana bisa kalian memperlakukanku begini? Xiao Shui, ini kesempatan tepat untuk pergi dari sini. Xiao Shui, maaf, aku benar selingkuh. Kita putus. Putus boleh. Tapi setidaknya temani aku habiskan ulang tahun. 3 hari lagi ulang tahunku. Setelah ulang tahunku selesai, kau bebas menentukan. Baik, aku setuju. Maaf kakak senior. Ini salahku. Karena aku, kau dan kakak Xiao Sui jadi putus. Bukan salahmu. Kami berdua juga tak akan bertahan lama. Setelah 3 hari ini, aku akan bawa Liu Qiang pergi dari desa aneh ini. Di sini laki-laki pun bisa hamil. Makin lama tinggal, makin berbahaya. Kalau begitu, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mengompensasi kakak Xiao Sui? Ayo kita masak sesuatu sebagai permintaan maaf untuknya. Baiklah, bagaimanapun ini salahku. Baik, Obat ini simpan baik-baik. Tinggal 1 kali lagi. Buat Xiaoling meminumnya dan selesaikan upacara. Dia akan mengandung 3 janin roh. Tenang, aku akan membuatnya meminumnya. Tiga janin sulit dilahirkan normal. Lebih baik langsung sesar, agar tak ada masalah lain. Aku paham, Bu. Kebetulan Liu Qiang juga hampir waktunya. Bagaimana sekalian disesar? Baik juga. Suruh Xiao Ye dan Xiao Hua siapkan alat untuk sesar. Jangan sampai ada kesalahan. Kamu hati-hati, jangan sampai terpotong tangan. tenang, aku tak sebodoh itu. Sebenarnya akulah yang harus minta maaf pada Xiao Sui. Tapi sekarang aku tak bisa membantu apa-apa. Tidak apa senior, kamu sudah membantu kok. Nanti setelah selesai, kamu cicipi dulu, enak atau tidak. Baik, Sudah jadi, coba cicipi. wanginya. Lumayan. Senior, kamu baik-baik saja? Aku agak lelah. Bagaimana kalau kita istirahat dulu? Baik, kenapa aku tidur lagi dengannya? Aku sangat menyesal pada Xiao Sui. Siapa di gudang kayu pagi-pagi begini?
Lihat. Begini anak di dalam bisa dikeluarkan. Saat bedah perut Xiaoling, gerakan harus cepat. Jangan biarkan dia kehilangan banyak darah. Saat bedah perut Xiaoling, gerakan harus cepat. Jangan biarkan dia kehilangan banyak darah. Aku tahu, Bu. Aku pasti akan hati-hati. Mereka benar-benar mau menyerangku. Cucu, kamu sudah bangun? Kakak tingkat. Kenapa kamu tidak mau menurut? Bukannya sudah dibilang jangan sembarangan keluar? Karena sudah ketahuan olehmu. Aku tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Aling, aku bawa kamu ke desa ini, agar kamu memberiku anak. Gila. Kalian semua gila. Aku tidak mau punya anak. Aling, kamu tidak bisa kabur. Desa ini akan jadi kuburanmu. Bukan kakak ipar. Kamu ini takut orang lari atau takut orang masuk? Ada serigala di gunung, dikunci lebih aman. Saat pertama masuk desa, Chen Sui langsung mengunci pintu gerbang. Kuncinya ada di tangannya. Mau lari, lalu anak di perutmu. Mau ninggalin. Perutku. Xiao Shui. Hubungan kita selama ini, apa semuanya palsu? Masa iya? Dari semua pria yang kupilih, kamu yang terbaik. Jangan bilang kau bawa aku saja ke desa. Xiao Sue sehebat ini? Pasti butuh banyak anak. Supaya keturunan unggul, Desa Hongyan terus ada. Jangan cemburu. Dari semua pria yang pernah kupilih, kau yang paling unggul. Lagi pula, kau mengandung 3 putri dewa. Pergi. Aku tak mau melahirkan. Kesini, tahan dia. Lepaskan. Lepas. Chen Shui, kenapa kau perlakukan aku begitu? Lepaskan aku. Jangan sia-siakan tenaga. Tinggal sehari, janin dewa akan lahir. Malam ini, aku bawakan makanan terakhirmu. Nikmati malam terakhirmu. Liu Qiang, kenapa? Melahirkan. Melahirkan. Liu Qiang, Melahirkan. Melahirkan. Liu Qiang, kau juga hamil? Liu Qiang, kau juga hamil? Melahirkan. 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 Kok tiba-tiba aku sangat lapar? Sama seperti saat Liu Qiang dulu. Tidak boleh. Aku tak bisa melahirkan. Aku harus kabur dari sini. Makanlah dulu, nanti saat melahirkan tak ada tenaga. Xiao Shui, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku tak seharusnya berniat kabur.
Tenang saja, aku akan tinggal dan melahirkan anak dengan baik. Kalau dari dulu sudah begitu, kan baik. Sebenarnya, aku juga berat melepasmu. Bagaimana kalau kau temani aku sekali lagi? Anggap saja kenangan terakhir. Bibi, Liu Qiang, ayo kita pergi. Kau tak boleh pergi. Melahirkan adalah tugas kita. Kau harus tinggal. Melahirkan darah suci untuk desa Hongyan. Melahirkan darah suci. Hahaha. Hahaha. Liu Qiang, kau gila. Melahirkan darah suci. Kau sudah terpengaruh mereka. Tidak. Meski sendirian, aku harus kabur dari sini. Hahaha. Kau tak boleh pergi. Kau tak boleh pergi. Hahaha. Senior, kau mau kemana? Dulu Xiao Sui bilang kau licik. Aku tak percaya. Sekarang lihatnya. Dia benar. Tapi, kini kakimu juga patah. Tak bisa lari lagi kan? Bersih juga kamu berani bohongi aku. Memang benar, pria semua sama saja. Diam di sini yang baik. Jangan mencoba sia-sia lagi. Aku benar tak seharusnya datang ke sini. Aku benar tak seharusnya datang ke sini. Dulu waktu menulis novel, Chen Sui bilang kampung halamannya cocok untuk riset. Aku ternyata percaya. Sekarang aku tak hanya hancurkan diriku sendiri. Aku juga celakai Wang Lei dan Liu Qiang. Aku juga celakai Wang Lei dan Liu Qiang. Aku celakai mereka. Aku minta maaf pada mereka. Chen Shui, Kak Ling, aku datang untuk selamatkanmu. Wang Lei, kamu tidak mati. Tolong aku. Darah. Kak Ling, aku datang untuk selamatkanmu. Apa ini? Mohon Dewa Hongyan berikan berkat. Hari ini dengan tubuh suci sebagai penuntun. Lahirkan gadis roh. Lindungi desa Hongyan. Garis keturunan abadi. Abadi tak punah. 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 Ini adalah anggur penuntun roh. Direndam darah murni ratusan tahun. Minum ini. Gadis roh dapat lahir dengan lancar. Perut. Terima kasih, Dewa Hongyang. Terima kasih, Dewa Hongyang. Kau menganugerahi Desa Hongyan Putri Suci. Desa Hongyan akan sembayang abadi. Menyebarkan kemuliaanmu ke seluruh pegunungan. Terima kasih, Dewa Hongyan. Terima kasih, Dewa Hongyan. Aku akan memimpin semua orang. Menyebarkan kemuliaanmu ke seluruh pegunungan. Agar kita hidup abadi. Hidup Amu. Hidup Amu. Ibu satu-satunya kita.
Kau ibu bagi mereka semua. Benar. Aku bawakan pria pertama ke desa Hongyan. Hamili dia untuk beranak. Hingga desa Hongyan ada kini. Sedangkan Xiao Sui, keturunan paling memuaskanku. Dia bawakan banyak pria berkualitas. Dengan anak-anak ini, kita awet muda, hidup abadi di desa ini. Waktunya tiba. Putri suciku akan lahir. Waktu baik tiba. Bersalin sesar. Putri suci, putri suci. Putri suci, putri suci. Aling, terima kasih. Tak akan kulupakan. Aku tak mau melahirkan. Aku tak mau melahirkan. Namanya Xiaoling, seorang novelis. Beberapa tahun lalu, untuk novel Villa Terlarang, ia riset ke desa terpencil. Pulang lalu berhalusinasi. Didiagnosis menderita skizofrenia. Ada halusinasi pendengaran dan penglihatan berat. Lalu, gejalanya seperti apa? Ia sering teriak ada dewa jahat. Dewa itu bisa buat pria hamil. Ia juga gambar banyak lukisan aneh. Lihat, ini lukisannya. Dewa Hongyan berkati kami. Hari ini dengan tubuh suci, lahirkan putri rohani. Lindungi desa Hongyan, keturunan abadi. Tak punah selamanya. Tak punah selamanya. Tak punah selamanya. Ah, sangat disayangkan. Katanya dulu dia sangat berbakat. Tampaknya genius dan gila hanya beda tipis. Untung pacarnya segera bawa ke rumah sakit jiwa. Setelah diobati, dia sudah membaik. Setidaknya sekarang tak sering teriak. Dokter, pacar Xiaoling datang menjenguk. Kebetulan, aku juga mau wawancara pacarnya untuk tahu soal Xiaoling, keadaannya sebelum sakit. Boleh aku ikut? Boleh, tapi jangan tanya pertanyaan yang memicu dia. Ayo. Dewa jahat datang padaku. Dewa jahat. Tidak. Tuta. Aku tidak mau pergi. Aku tak mau pergi. Dewa jahat. Bukannya katanya membaik, kenapa tiba-tiba begini agresif? Kamu kenapa? Dia kan pacarmu, kenapa takut sekali? Dia bukan pacarku. Dia bukan pacarku. Dia akan menangkapku. Untuk dikurbankan pada dewa jahat. Aku harus cepat lari. Nanti aku seperti Liu Qiang. Disayat perutnya. Disayat perutnya. Aku tidak mau. Aling, kamu kenapa? Kami datang menjengukmu. Jangan takut. Dokter bilang, nanti kamu boleh keluar rumah sakit. Aku tidak mau. Aku tak mau keluar. Aku tak mau keluar. Dewa Hongyan kalian masih menungguku kan? Jangan bawa aku pergi. Aku tak mau melahirkan. Aku tak mau mati. Jangan bawa aku pergi. Ah,